Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwani wa akhwati jamaah Majlis Ta'lim Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa Ala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, sehingga pada kesempatan malam Ahad ini, yakni kali ini malam Ahad pekan kedua dari bulan September 2024 Miladiah, kali ini yang bersedia menjadi tuan rumah adalah saudara kita Dery Abu apa nih? Abu Mariza, hafizahullah ta'ala. Semoga pengajian rutin kita di rumah beliau ini menjadikan keberkahan di dalam rumah tangga beliau, menjadikan rumah tangga beliau semakin as-sakinah, mawaddah warahmah, dan anak-anak beliau dijadikan anak-anak yang salehah, dan Allah kumpulkan keluarga beliau, keluarga besar beliau dan kita semua nanti di dalam jannah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran kita, yakni masih berkaitan dengan pendidikan terhadap anak kita. Pada pertemuan terdahulu kita sampai pada poin yang ketiga, maka akan kita lanjutkan, yakni poin yang keempat. Poin yang keempat, dari hal yang wajib kita sebagai orang tua ajarkan atau mendidik anak kita, yakni mendidik anak kita tentang al-manhaj. Al-manhaj yang bentuk jamaknya itu al-minhaj. Artinya menurut lughah atau bahasa, at-tariqul bayyanul wadihu. At-tariqul bayyanul wadihu. Artinya jalan yang jelas dan terang. Kemudian terpakai pada segala sesuatu yang jelas, terang dan mudah. Inilah arti al-minhaj menurut lughah, yaitu at-tariqul wadihus sahlu. Artinya jalan yang terang dan mudah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah berfirman, liqullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Al-Maidah ya, ayat 48. Masing-masing dari kamu, kata Allah, kami jadikan mempunyai syariat dan minhaj. Sahabat Ibnu Abbas, seorang ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan juga yang lainnya, beliau menafsirkan syir'atun wa minhajun dengan sabilan wa sunnatan, yakni makna dari syir'atan wa minhajan itu, syariat dan manhaj itu adalah sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Nanti bisa dilihat di tafsir surah Al-Maidah ayat 48 itu.
Jadi maksud ayat yang mulia ini ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwa agama para nabi dan rasul itu satu, yakni at-tauhid, ya, al-Islam. Sedangkan syariatnya itu berbeda. Jadi agama, ya, para nabi dan rasul itu tauhid, al-Islam, sedangkan syariatnya itu berbeda. Maka kepada masing-masing mereka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syir'atan wa minhajan, yakni sabilan wa sunnatan, jalan dan sunnah. Maka kepada Nabi Musa dan umatnya Allah Subhanahu wa taala berikan syariat dan jalan, yakni sunnah. Kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya Allah berikan juga jalan dan sunnah. Yang menghapus jalan dan sunnah nabi-nabi sebelum beliau dan menyempurnakan semua itu, sehingga tidak ada lagi jalan dan sunnah bagi manusia, ya, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, kecuali jalan dan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, dari sini kita mengetahui jadi manhaj itu menurut istilah dia adalah sunnah. Sedangkan arti sunnah itu ikhwan akhwat apa itu? Yakni perjalanan Nabi SAW bersama para sahabatnya, yakni di dalam mengamalkan dan mendakwahkan Islam yang sempurna ini secara menyeluruh, atau pengamalan Islam yang terjadi pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, yakni ijma' mereka itu, ijma' para sahabat, kesepakatan para sahabat. Nah, sunnah ini maknanya menjadi merupakan lawan dari bid'ah. Karena sunnah itu, kata sunnah itu berbeda-beda artinya, dilihat di mana dia dipakai. Ada sunnah itu menurut fikih. Apa sunnah menurut fikih? Beri. Amal yang dia tidak wajib. Itu berarti sunnah. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak mendapat dosa. Itu sunnah. Tapi sunnah dalam arti apa? Fikih. Jadi sunnah itu banyak, tinggal kapan penggunaannya. Sunnah yang kita bicara di sini itu dalam hal manhaj. Dalam akidah, makanya ada akidah alusunnah. Ada lagi sunnah itu yakni khitan. Apa sunnah khitan itu? Ya ini sunat. Ya ini memotong daging kemaluan. Nah, jadi antum harus tahu dulu makna ini berbicara sunnah ini dalam segi apa. Karena apa? Karena ada sunnah itu yang hukumnya wajib, ada yang sunnah itu hukumnya sunat. Bisa paham nih? Makanya ada istilah an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnah. Jadi dilihat penggunaannya itu. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah sunnah dalam arti manhaj. Jadi kalau kita simpulkan ikhwan, makna sunnah manhaj itu metode atau cara atau sikap beragama yang benar. Catat itu. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Rasulnya, yang ia telah berikan kepadanya syir'atan wa minhajan sabilan wa sunnatan. Oleh karena itu para sahabat Nabi SAW masuk dalam arti sunnah tadi itu, ya. Jadi artinya itu mengikuti cara beragamanya para sahabat. Nah, bagaimana cara beragamanya para sahabat itu? Itulah namanya manhaj.
Ya. Dalilnya mana? Ini kita bacakan. Dalil bab ini. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun." Hadis sahih rawahul Abu Dawud dan yang lainnya. Barang siapa yang hidup, kata Nabi, di antara kamu sesudah wafatku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Tadi sudah kita bicarakan perselisihan itu. Maka wajiblah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kamu dengannya. Gigit kuat-kuat, lihat itu, dengan gigi gerahammu. Dan awaslah kamu terhadap perkara-perkara bid'ah, urusan yang baru. Karena sesungguhnya setiap urusan bid'ah baru dalam agama adalah sesat. Dan setiap bid'ah adalah sesat, ya. Maka di dalam hadis ini hadis dari sahabat Irbad bin Sariyah, ya. Bisa kita ambil beberapa pelajaran penting. Yang pertama, hadis ini merupakan salah satu dari sekian banyak yang menjelaskan tentang tanda-tanda kenabian dan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata nanti akan terjadi perpecahan, perselisihan, dan itu terjadi ketika Nabi wafat. Mulai terjadi perpecahan, kan? Dimulai orang nggak mau bayar zakat. Nanti akan muncul pada zaman Utsman itu Khawarij, zaman Ali muncul lagi Syiah, ya kan? Terus itu nanti pecah belah nanti umat Islam itu, ya, dengan berbagai ajarannya, berfirqah-firqah. Ini Nabi. Yang kedua, hadis ini telah membenarkan hadis yang lain, yakni hadis yang mutawatir yang banyak meriwayatkan, yakni hadis pecahnya umat Islam menjadi berapa? 73. Ini hadis ini menjelaskannya. Yang satu dijanjikan surga, yang 72 terancam neraka. Yang satu itu golongan yang selamat, janjikan jannah. Yang ketiga, hadis ini pelajarannya kita diperintah untuk mengikuti dan berpegang kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yani apa? Perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan beliau, ya, sebagaimana tadi yang sudah kita jelaskan. Yang keempat, perintah mengikuti dan berpegang dengan perjalanan sahabat Nabi SAW dan cara mereka beragama. Itu diwakili dengan Khulafaur Rasyidin. Nabi menyebut Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Bahkan di hadis yang lain itu Nabi mengatakan, "Ma'ana alaihi wa ashabi." Yang aku bersama para sahabatku berada di atasnya. Ya. Kenapa Nabi tidak mengatakan berpeganglah kamu kepada sunnahku saja? Kenapa? Ternyata ada hikmahnya itu. Nabi tidak mengatakan berpeganglah kamu kepada sunnahku saja, tapi Nabi langsung menyambungnya dengan dan sunnah para sahabatku. Assalamualaikum. Ya. Jadi ada hikmahnya Nabi mengatakan dan berpeganglah kamu kepada sunnah khulafaur rasyidin tadi. Jadi kita
tahu pengamalan Nabi itu ya seperti bagaimana sahabat mengamalkan. Kalau nggak ada ikutilah sunnahku dan sunnah sahabatku, kita akan berpecah belah. Kalau nggak ada itu, dengan Nabi menyebut yakni sunnahku dan sunnah para sahabatku, jadi kita tahu oh begini cara menjalani sunnah Nabi. Itu jawabannya, ikhwan. Karena kalau Nabi berkata ikutilah sunnahku saja, semua orang nanti akan mengklaim aku ngikut sunnah Nabi, aku ikut sunnah Nabi. Kenapa ada Nabi mengatakan ikutilah sunnahku wa sunnati khulafaur rasyidin, dan sunnahnya para sahabatku. Itu kita punya model. Oh begitu cara ngikut sunnah Nabi, yakni sebagaimana para sahabat. Paham gak nih? Ini ngaji ini benar kita nih, bukan ngaji ini. Makanya dikenal dalam ilmu usul fikih itu ada yang namanya ijma, ya kan? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, itu dalam ilmu usul fikih itu. Ijma itu menjadi dasar Islam. Yakni apa? Ijma itu kesepakatan. Kesepakatan siapa? Kesepakatan para sahabat. Jadi kita model agama tuh kita tahu, oh ini sahabat. Seperti kesepakatan para sahabat tentang niyahah, berkumpul-kumpul di rumah orang mati itu termasuk meratap. Itu kesepakatan para sahabat. Maka kita cukup sudah. Paham nggak nih, Iwan? Jadi pembeda kita dengan ahlu bid'ah, ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah di situ. Kalau Quran sunnah semuanya make. Ada nggak ahlu bid'ah make? Kami make Injil, ada? Ada? Nggak ada, karena kalau mereka bilang kami pakai Injil, pasti langsung sesat. Tapi kenapa kesesatannya? Itu al-fahmunya itu, cara memahaminya itu. Kalau sumbernya betul, yakni mereka Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya kenapa mereka tersesat? Karena pemahamannya tadi. Bukankah Khawarij itu pakai Quran? Tahu Khawarij? Khawarij yakni kelompok atau orang yang mudah mengkafirkan orang di luar dia atau kelompoknya. Pakai dalil Quran enggak dia? Pakai. Apa dalilnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Nah, siapa sekarang para sahabat yang memahami langsung kafir itu? Keluar dari Islam. Padahal para sahabat mengatakan yang dimaksud kufrun duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan orang itu dari Islam. Jadi semua mereka tuh pakai Quran. Orang Ahmadiyah pakai Quran juga. Sesatnya di mana? Di pemahamannya itu. Paham? Jadi pemahaman itu penting, ikhwan. Antum ngaji, belajar, kita belajar dulu. Yang ditanya guru kita setelah dia ngajarin kita sejam 2 jam itu apa? Paham belum? Ya kan? Antum mau ngaji dari A sampai Z, alif sampai ya, kalau nggak paham, apa yang didapat? Tidak benar. Tajwidnya. Nggak paham masih mending. Saya nggak paham Ustaz. Yang bahaya tuh salah paham. Lebih bahaya lagi itu. Paham nggak? Nah, ini nanya nih. Paham nggak? Nah, karena kalau salah paham bahaya. Kata ustadznya itu Zainuddin MZ dulu bilang kan, ambillah yang baik, buanglah yang buruk. Antum pulang pengajian mantap sendal baru nih. Tadi kata ustadz tadi, ambillah yang baik, buang yang buruk. Iya kan? Dapat nggak dalilnya? Dapat. Tapi yang salah di mana? Memahaminya salah itu. Yang dimaksud ambillah yang baik bukan itu.
Bukan sendal baru, nyolong itu namanya. Paham gak Iwan? Nah, itulah pentingnya pemahaman itu, manhaj itu, cara beragama itu. Makanya nggak ada orang yang nggak pakai Quran hadis itu, nggak ada. Seluruh kelompok apa saja pakai Quran hadis. Kenapa mereka tersesat? Karena pemahamannya itu. Antum lihatlah mana kelompok-kelompok yang tersesat, LDII ke sesatnya itu. Mereka pakai Quran, tapi tersesat, salah. Aliran apa saja? Setelah dicek, Quran hadisnya nggak salah. Yang salah itu cara mereka memahami. Nah, itulah pentingnya kita memahami agama ini, mempraktekkan agama ini sebagaimana orang yang pertama kali memahami agama ini. Orang yang pertama kali menjalankan, mengamalkan agama ini, yakni para sahabat. Maka terjawab tadi perkataan Nabi, berpeganglah kamu kepada sunnahku dan sunnah para sahabat. Ya kan? Jadi kita tahu, oh modelnya tuh seperti sahabat Nabi tadi. Bagaimana memahami ayat ini? Bagaimana memahami hadis perkataan Nabi? Nah itu, yakni para sahabat tadi. Jadi bukan kita memahaminya sendiri. Karena kalau memahaminya sendiri, Quran itu umum. Bisa dibawa kemana saja. Orang ahli ilmu kebatinan bisa pakai apa? Pakai Quran juga. Dukun bisa nggak pakai Quran? Bisa juga, pakai jimat. Ada yang pakai Quran Istanbul. Tapi benar nggak tuh? Yang salah di mana? Pemahamannya, al-fahmunya itu. Nah, jadi pentingnya kita dalam memahami itu, Iwan. Yang kelima, larangan mengerjakan bid'ah. Itu perkara-perkara. Yang kedua, dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Surah An-Nisa ayat 115. Kata Allah, barang siapa yang menentang, memusuhi Rasul sesudah nyata baginya hidayah, yakni kebenaran, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin. Lihat, perhatikan tuh Iwan. Antum kalau ada Quran, lihat tuh di situ atau di HP tuh. Barang siapa yang menentang Rasul sesudah nyata baginya hidayah, kebenaran, dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. An-Nisa ayat 115. Niscaya akan kami palingkan, yakni sesatkan dia kemana dia berpaling atau tersesat, dan akan kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semisal di muqaddimah kitabnya Naqdul Mantiq, beliau menafsirkan makna ayat sabilil mu'minin, jalannya orang mukmin itu mereka adalah para sahabat. Jadi maksudnya Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi Rasul dan mengikuti selain jalannya sahabat, sesudah nyata bagi mereka kebenaran, Allah akan jadikan mereka tersesat. Bahkan Allah mengancam mereka dengan Jahannam. Nah, jadi ayat ini An-Nisa 119 sebesar setegas-tegas dalil terang jelas bahwa wajib bagi kita itu mengikuti manhaj atau jalannya para sahabat. Lalu ada subhat. Nah, tadi kita ngomong subhat, ya kan? Tadi asik kita ngomong subhat kan? Ini penting. Subhatnya kalau dikatakan, kenapa sabilil mukminin di ayat ini, jalannya orang-orang mukmin di ayat 115 ayat 4, surah 4 ini, An-Nisa ini, ditafsirkan dengan para sahabat, bukan secara umum kaum muslimin. Ya kan? Karena kata-katanya itu sabilil mukminin.
yakni jalannya orang mukmin, termasuk kita, termasuk Ferry kan ya mukmin, termasuk Asnul, termasuk Medi mukmin dah, mukmin, Amri juga mukmin. Tapi kenapa para ulama menjadikan ini bukan jalannya kita secara umum kaum muslimin, tapi jalannya sahabat? Dijawab para ulama. Ini panjang ini jawabannya. Pertama, ketika turunnya, ini catat ini, Renda, catat Renda, penting sekali. Ketika turunnya ayat ini, ayat 115 surah An-Nisa ini, tidak ada orang mukmin di muka bumi ini selain dari sahabat. Betul? Iya kan? Betul gak? Emang ayat kita udah lahir, ayat ini turun, yang ada pada itu cuma sahabat. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya. Bilal, Salman, Abu Dzar, Miqdad, Ja'far, dan seterusnya. Jadi tentu ayat ini pembicaraannya untuk mereka dulu, betul kan? Sabilil mu'minin, jalan orang mukmin itu ya mereka dulu, karena pada saat ayat itu turun cuma mereka yang orang beriman. Yang kedua, orang-orang mukmin sesudah mereka, termasuk kita ini, sesudah 1400 sekian tahun sesudah mereka ini, kita bisa masuk ke dalam sabilil mukminin ayat ini, yakni dengan syarat mengikuti jalannya orang-orang mukmin pertama. Siapa? Sahabat. Paham nggak? Paham ya? Yang ketiga, kalau orang-orang mukmin di ayat mulia ini ditafsirkan secara umum, jadi orang mukmin yang mana? Karena orang mukmin itu banyak. Orang mukmin itu ada yang fasik, betul nggak? Betul nggak? Ada nggak orang mukmin yang nggak sholat? Ada. Orang mukmin yang dajjal, yakni kelakuannya menipu, membohong, korupsi, syirik, ada nggak? Ada. Mengkafirkan orang muda, Mu'tazilah, Syiah, Sufi, dan lain-lain. Yang maksud mana? Kalau itu kita tafsirkan secara umum semua. Yang keempat, perjalanan orang-orang mukmin yang paling jelas arahnya, akidahnya, manhajnya cuma mereka, yakni siapa? Sahabat. Karena mereka satu. Kenapa mereka bisa satu? Karena mereka dididik oleh guru yang satu. Siapa? Yakni Nabi SAW. Sementara sesudah mereka banyak sekali orang-orang yang dididik oleh berbagai macam manusia, berbagai macam pemahaman. Yang keberapa lagi? Yang kelima, perjalanan orang-orang mukmin yang paling alim terhadap agama Allah Islam itu hanya sahabat. Yang keenam, perjalanan orang-orang mukmin yang paling takwa kepada Allah secara umum hanyalah para sahabat. Yang ketujuh, perjalanan orang-orang mukmin yang paling taslim kepada Allah dan Rasulnya secara umum hanyalah para sahabat. Yang kedelapan, perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah. Tadi kita bilang tadi, dasar hukum Islam, ijma' atau dalam kurung kesepakatan mereka, dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma' para sahabat. Karena tidak ada ijma' kecuali ijma' sahabat. Ya, tidak ada ijma' kecuali ijma' para sahabat atau setelah terjadi ijma' di antara mereka. Demikian juga sebaliknya, mustahil terjadi perselisihan apabila para sahabat sudah ijma'. Dan tidak ada yang menyelisihi ijma' para sahabat kecuali orang yang sesat dan menyesatkan. Seperti Khawarij itu. Yang kesembilan,
perjalanan orang-orang mukmin yang tidak pernah berselisih di dalam akidah dan manhaj hanyalah para sahabat bersama orang-orang yang mengikuti mereka. Sahabat nggak pernah berselisih tentang manhaj akidah. Mereka semua sepakat kalau soal akidah. Tentang yang usulnya ya, yang pokoknya nggak ada. Apa ada sahabat yang mengingkari azab kubur? Ada? Nggak ada. Apa ada sahabat yang menomorsatukan akal di atas Al-Quran hadis? Ada? Nggak ada. Sepakat semua mereka. Ya. Berapa lagi? 10. Yang ke-10, para sahabat adalah sebaik-baik umat ini, bahkan pemimpin umat. Yang ke-11, para sahabat adalah ulama dan mufti umat ini, yakni yang mereka, fatwa mereka kita ikuti. Jadi kalau para sahabat sudah berbeda dua hal menjadi dua, nggak boleh kita bikin yang ketiga. Kalau sahabat sudah berbeda menjadi tiga, nggak boleh kita bikin yang keempat. Kita tinggal mengikuti aja 1, 2 atau 1, 2, 3 itu. Paham? Jika mereka berbeda, paham? Karena ada para sahabat memang berselisih. Ada nggak sahabat berselisih? Ada. Kenapa? Pertama, tabiat manusia itu memang berselisih. Kita aja dengan istri kadang berselisih. Yang satu si Amri pengen pindang, yang istrinya pengen apa? Sop. Pan Sopian, bukan ya? Itu biasa, itu tabiat manusia. Ya. Jadi mereka berbeda juga pendapat, sampai perang lagi. Iya kak? Apa? Perang antara Ali dengan Muawiyah, perang antara Ali dengan Aisyah, dengan Zubair dan Tolha. Yang ini kita kenal perang Siffin, perang Jamal. Yang ini kenapa? Berbeda pendapat. Ali bilang angkat dulu pemimpin, baru tangkap pembunuh Utsman. Muawiyah bilang tangkap dulu pembunuh Utsman. Mereka beristihad. Dua-duanya alim. Ini biasa ini. Kita sampai perang nggak ada gitu. Membeda gitu aja. Biasa juga itu. Jadi antum nggak usah aneh-aneh. Beda biasa aja. Kalau antum kita gitu aja. Antum nggak usah. Kalau antum mau ngikutin pendapat itu nggak apa-apa, silakan aja. Tuh kita nanti di akhirat juga akan mengambil jalan yang kita tempuh, akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah. Ini antum berdebat lagi musim Maulid Nabi, ada orang mau debat antum, udah ya kalau antum yakin ya amalkanlah, nggak usah. Ngapain antum juga penuntut ilmu, baca Quran masih belepotan mau debat sampai keluar urat apa leher, ngapain? Nggak ada habis-habisnya nanti tuh gitu. Sama seperti pemilu, debat nanti 5 tahun lagi debat lagi antum. Padahal nanti mereka yang di atas nanti temenan lagi. Antum sudah bertengkar suami sampai bercerai. La haula wala quwata illa billah. Tiada maaf bagimu. Orang tuh gitu-gitu aja. Ulang-ulang 5 tahun sekali gitu lah Iwan. Ya udah, antum mau ngamalin kan? Iya kan? Ya, anak juga masalah. Antum mau ngaji tempat lain, nggak apa-apa juga, ngaji aja tempat lain. Iya kan? Gitu Ikhwan. Para sahabat tuh begitu dia. Ada perbedaan, ada, tapi bukan masalah prinsip. Itu anak bilang tadi itu, mereka pada masalah ijtihadiyah, masalah cabang. Adapun masalah percaya kubur, sepakat mereka, nggak ada sahabat yang nggak percaya sama azab kubur. Nggak ada, semua sama. Nggak ada sahabat yang nomor satukan apa? Akal, nggak ada. Semua, kau pernah lihat Nabi? Oh iya, Nabi melakukan ini? Iya. Gitu bersahabat. Sampai ada sahabat tuh yang tegak di satu tempat. Ditanya, ngapa kau tegak sini? Aku pernah lihat Nabi tegak di situ. Bayangin. Sampai ada Imam Malik, apa Imam Nabi? Andai kata bergarut itu ada sunnahnya dari Nabi, aku akan bergarut saat Nabi itu. Bayang maksudnya itu. Bagaimana Nabi bergarut itu? Menggaruk, paham nggak maksudnya? Sampai cara garuk, andai kata ada. Gimana cara Nabi menggaruk itu? Apa dengan kayak kita
Apa satu aja ya kan? Paham nggak? Sampai seperti itu. Lah buktinya apa? Orang cara buang air aja kita ngikutin siapa? Ikut Nabi. Iya kan? Gitu. Yang keberapa lagi? 12. Ke-12. Para sahabat adalah orang-orang yang pertama-tama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita mengikuti mereka. Yang ke-13, para sahabat telah dipuji dan dimuliakan Allah dalam Al-Quran dan sabda Nabi. Itu banyak ayat hadisnya. Ke-14, sahabat telah mendapat ridho Allah. Itu di surah At-Taubah ayat 100 itu ya. Yang ke-15, perjalanan para sahabat menjadi dasar bahwa Allah akan meridhoi perjalanannya orang-orang mukmin dengan jalan mereka mengikuti jalannya para sahabat. Ke-16, sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul, yang pertama itu sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap nabi itu punya sahabat. Seperti Nabi Isa, siapa sahabat Nabi Isa? Kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun itu pembelanya Nabi Isa, penolongnya Nabi Isa. Itu. Berapa lagi? Ke-17, tidak ada yang marah dan membenci para sahabat kecuali orang-orang kafir. Makanya ada sebagian ulama mengkafirkan Syiah itu. Karena Syiah itulah yang membenci para sahabat. Bahkan mereka katakan sahabat itu masuk neraka. Ke-19, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik umat itu adalah para sahabat. Kemudian sesudahnya. Ya. Yang ke-20, Rasulullah SAW pada hari wada berkata, liyuballighu syahidum minkumul ghaib, ya. Hendaklah kamu yang hadir menyampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Yakni beliau nyuruh sahabat itu untuk berdakwah. Jadi Islam itu sampai kepada kita melalui siapa? Melalui siapa awalnya? Iya. Jadi Nabi suruh mereka, kamu yang hadir ini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Jadi dakwah mereka itu terus dimulai dari siapa? Sahabat. Estafet. Makanya sedikit sekali sahabat itu yang meninggal di mana? Madinah. Sahabat itu orang perantauan semua, ikhwan. Jadi anak nih niat anak ngikutin para sahabat. Anak merantau. Al-Jambi. Dari Jambi. Ini lebih jauh nih dari Al-Tiongkok. Bukan, dari Al-Palembang, maaf. Ya kan? Jadi merantau itu sebenarnya para sahabat loh. Nah, sahabat tuh Ali meninggal di mana? Kuburan Ali di mana kan? Di Kufah ya kan? Para sahabat tuh lihat tuh kuburan. Para ulama juga kan, bukan meninggal di negerinya, jarang, dikit sekali. Mereka merantau semuanya. Begitu. Yang keberapa? Ke-21, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan kamu caci mereka, para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki para sahabatku. Mereka itu apabila berinfak, kalau kita ini berinfak emas sebesar gunung Uhud, tak bayangin siapa yang sanggup berapa ton itu, tidak bisa menyaingi para sahabat, walaupun mereka berderma cuman satu mud. Nah, satu mud itu satu genggaman orang dewasa. Bahkan separuhnya enggak, kata Nabi, enggak bisa menyaingi para sahabat. Yang ke-22, para sahabat secara umum telah dijanjikan surga, ya kan? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 orang sahabat masuk surga. Nabi mendengar terompahnya Bilal dalam surga. Semua. Ja'far itu Allah ganti tangannya yang buntung, dua-duanya perang Mu'tah itu dengan sayap dia bisa terbang di surga. Jadi para sahabat itu, kita belum ada jaminan. Apalagi anak, Ikhwan. Anak kalau melihat orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam tuh, kita memuji mereka, ya Allah, mereka mati dalam keadaan sudah terlepas mereka maksiat, terlepas ya. Paham gak maksud anak? Ya. Tapi mereka mati dalam keadaan Islam. Nah kita kan apa jaminan?
Makanya kita berusaha. Kata-kata Nabi, ada orang yang amalannya itu penghuni surga, tapi tahunya akhirnya hidupnya apa? Penghuni neraka. Ada orang penghuni surga, penghuni neraka, akhir kehidupannya penghuni surga. Jadi kita gak ada jaminan. Maka orang-orang yang sudah mendahulu kita mati dalam Islam, mereka sudah menemui dalam keadaan baik Islam. Nah kita ini, makanya kita berusaha. Berapa lagi? 23. Ke-23 secara khusus sebagian sahabat sudah diberi kabar gembira penghuni surga, itu sudah dijelaskan ya. Yang ke-24, sahabat telah berhasil menguasai dunia. Nah, kita ini yang kata Nabi seperti buih di lautan. Banyak tapi terombang ambing, banyak tapi berpecah belah. Lihatlah kita. Ini contoh aja nih, antum sibuk nih yang pilpres pilkada lah. Islam aja pecah-pecah. Coba kalau satu ini, ya kan? Nggak sibuk-sibuk lagi mau pemilu. Udah si anu udah. Karena kita pecah-pecah gitu lah. Yang Islam aja partai ini, partai itu. Yang ke-20 apa? Ke-25 perjalanan orang-orang mukmin yang paling kuat ukhuwah Islamiyah yaitu para sahabat. Yang ke-26 di dalam ayat tadi Allah tidak mencukupi barang siapa yang memusuhi Rasul sesudah nyata baginya kebenaran, niscaya kami sesatkan dia kemana dia tersesat dan akan kami masukkan dia ke dalam jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Dan kalau Allah mencukupinya sampai situ pasti benar. Akan tetapi terdapat hikmah yang dalam ketika Allah mengkaitkan dengan firman-Nya dan dia mengikuti jalannya orang-orang mukmin, yakni para sahabat. Dari sini ikhwan, kita mengetahui bahwa berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah harus ada cara atau jalan dalam memahami keduanya itu, Quran Sunnah itu. Apa itu? Jalan dan cara itu adalah jalannya orang-orang mukmin. Siapa itu? Para sahabat. Jadi urutannya itu. Pertama apa? Quran. Yang kedua apa? As-Sunnah. Yang ketiga apa? Pemahaman para sahabat. Yang kita kenal dalam apa? Ijma. Kenapa? Kalau nggak beragama rusak itu. Orang beragama tuh banyak ikhwan. Ada yang beragama menurut akal. Ada yang beragama menurut perasaan. Ada yang beragama menurut kebanyakan orang. Jadi ada orang banyak gawekan itu diikutinya. Benar gak tuh? Benar gak? Salah. Beragama itu bukan nurut orang banyak. Karena orang banyak itu belum tentu benar. Coba buka surah Al-An'am ayat 116. Karena tidak hadir dalam ingatan. Coba siapa yang cepat nih baca ini, baca terjemahnya aja. Al-An'am 116. Artinya aja. Al-An'am 116 kalau nggak salah. Dan barang siapa yang mengikuti jalan kebanyakan manusia, apa tuh? Betul nggak? Al-An'am tuh surah ke-6 ayatnya 116. Betul nggak? Jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Betul kan? Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka. 116. Dan mereka hanya membuat kebohongan. Sebenarnya. Ini kan? Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti itu hanyalah persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Lihat di sini. Bahkan Allah melarang kita mengikuti kebanyakan orang. Jadi dalil kebenaran itu bukan banyak dilakukan orang. Paham Iwan? Dalil kebenaran itu Quran, Sunnah sebagaimana yang dipahami para sahabat. Kalau kebanyakan orang enggak ini kita. Lihat tuh, beragama akal, beragama perasaan, beragama ikuti kebanyakan orang. Ada yang beragama menurut mimpi. Kamu kan lakukan ini, aku mimpi semalam, ya Allah.
atau kakek-kakek dalam itu, aku disuruh baca ini. Ya Allah, kakek Peri mimpi lagi baca itu, kakek Rendra mimpi baca berapa, jadi mimpi jadi. Hah? Ngerian kita. Ada 20 tuh nanti lagi bahasanya cara beragama itu. Menurut akal, menurut perasaan, menurut orang banyak, menurut nenek moyang, paham nggak? Menurut adat, rusak itu ya. Nah, maka oleh karena itu Ikhwan, setelah kita mengetahui dan mengikuti tadi apa yang sudah kita jelaskan walaupun secara ringkas dan sederhana tentang sunnah dan manhaj, maka wajib kita mendidik anak kita itu Ikhwan dengan manhaj para sahabat itu. Jangan biasakan anak antum mengikuti orang banyak. Didik anak kita itu. Ini sahabat Nabi, kenalkan mereka dengan sahabat Nabi. Bagaimana sahabat Nabi itu beragama. Dari yang kecil, dari apa? Kita mengenalkan nama para sahabat dan seterusnya. Dan bisa kita lanjutkan nanti pemahaman para sahabat. Tentu ini proses yang panjang, tidak bisa ringkas, apalagi mendidik pada anak-anak kita. Sementara kita juga masih dalam proses terus, ya kan, belajar. Tapi setidaknya manhaj itu penting dalam beragama. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan Ikhwan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.